Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jen's Classes Channel. Kali ini materi kita terkait mathematical terms. Nah, ini kita akan ngebahas tentang istilah matematika dalam versi bahasa Inggris tentunya. Nah, this is very useful for science and engineering students karena mereka kan masih belajar hitung-hitungan. Jadi kalau memang pengen mahir di bidangnya dengan menggunakan bahasa Inggris, nah ini sangat penting sekali nonton video berikut. Nah, kita awali dengan number. Jadi number selain maknanya angka dan nomor juga bisa dimaknai dengan bilangan. Dan materi ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sedikit di video alfabet dan number. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilangnya 1, 2, 3 ataupun 1000 sampai 1.000.000, dan itu kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai cardinal number atau bilangan pokok dalam bahasa Indonesia. Dan kita bacanya dalam bahasa Inggris adalah 1, 2, 3, 100, 1,000,000, 1,000, kemudian 1 trillion. Nah, itu adalah cardinal number. Sementara kalau kita baca dalam bahasa Indonesia yang pertama, yang kedua, maka dalam bahasa Inggris itu adalah ordinal number atau bilangan bertingkat. Dalam bahasa Indonesia kita bacanya first, second, third, dan 20th. Jadi ingat, cardinal number 1, 2, 3, first, second, ordinal number. Nah, terkait untuk cardinal number, ada beberapa yang kita harus tahu karena mungkin berbeda versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Terkait penggunaan tanda baca di antara cardinal number. Jadi ada dua tanda baca yang mungkin sering membuat orang Indonesia bingung, yaitu titik dan tanda baca koma kalau dalam bahasa Indonesianya. Nah, jadi kalau dalam versi bahasa Inggris kita lihat ada angka cardinal number dipisahkan oleh tanda koma, maka koma tersebut tidak dibunyikan. Atau dengan kata lain kita membacanya seperti membaca uang. Jadi kita baca ini 103.354. Maka bahasa Inggrisnya 103,354. Sementara kalau dalam cardinal numbernya ada tanda bacanya titik, maka dalam versi bahasa Indonesia kita membaca seperti bilangan desimal. Jadi bacanya kalau dalam bahasa Indonesia 103,354. Tapi dalam bahasa Inggris akan berbeda terjemahannya. Ini akan menjadi 103, jadi yang di awalnya sama, point, koma tadi kita baca point, dan tanda bacanya juga berubah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan pakai koma ya, kalau ini pakai titik, jadi 103.354. Jadi angka setelah titiknya kita harus baca dalam bentuk satuan, tidak boleh 300 tapi 354 ya. Nah, sementara 1/6 jadi sering sekali diterjemahkan 1/6, salah ya. Jadi 1/6 ini adalah fraction atau pecahan dalam bahasa Indonesia kita sebut. Nah, ini cara bacanya, bilangan di atas kita baca seperti kita membaca cardinal number berarti 1, 2, 3, dan bilangan di bawah ordinal number berarti first, second, third. Maka kita bacanya 1/6. Kalau bilangan di atasnya lebih dari 1, misalnya 2 nih, 2/6, maka kita harus menambahkan S di bilangan di bawahnya yang dalam bentuk ordinal number, berarti 2, 6. Sementara kalau bilangan berpangkat seperti ini, X pangkat 1, maka kita akan membacanya X to the power of 1, atau boleh X to the 1, juga benar dua-duanya. Sementara kalau di bawah, X subscript 1. Nah, untuk akar ini kita baca akar atau roots dalam bahasa Inggrisnya kita baca the square root 3, dan ini the cube root of 64, dan yang ini the fifth root of 32. Jadi kita bacanya seperti ordinal number untuk pangkat akar ini. Nah, untuk basic arithmetic operation, nah kalau ngeliat tanda ini berarti akan ada penambahan, kita bacanya plus. Dan tanda ini berarti pengurangan, kita akan bacanya minus. Dan tanda ini berarti perkalian, kita bacanya multiplied. Dan tanda ini berarti adanya pembagian, kita bacanya divided by. Oh ya, untuk perkalian juga bisa kita bacanya times. Dan untuk sama dengan, biasanya kita bisa baca equals atau is equal to. Dan untuk dalam kurung bisa kita baca in brackets atau
open brackets, close brackets. Nah, contohnya, contoh aplikasinya 2 tambah 5 sama dengan 7, maka kita bisa menyebutkannya 2 plus 5 equals atau is equal to 7. Untuk minus kita tinggal gantinya menjadi minus kali dan bagi. Tinggal diubah saja yang dari plus menjadi minus, menjadi times, atau menjadi divided by. Nah, untuk yang lebih kompleks ya, mungkin yang pakai dalam kurung, maka seperti ini. Contohnya kita akan membacanya 3 minus 2 in brackets times 7 plus 5 is equal to atau equals 12. Nah, untuk yang begini, jadi 2 kurang 3 per 3 tambah 4, ini pernya bukan fraction ini ya. Berbeda dengan minus 1 per 7, itu memang fraction tapi yang di awalnya tidak. Jadi ini kita baca 2 minus 3 over 3 plus 4 is equal to minus 1/7. Jadi ini kita bacanya over. Sementara ini kita bacanya 1 plus 2 all to the power of 2 plus 2. Jadi atau bisa all-nya dihilangkan juga boleh. Dua-duanya benar. Nah, kalau seandainya bilangnya dalam bentuk alfabet seperti ini dan alfabetnya ada huruf besar, huruf kecil, jadi kita harus membunyikan huruf besar dan kecilnya. Ini contohnya jadinya capital A equals small a squared. Nah, sementara ini kita akan membacanya x plus y in brackets times z plus xy. Dan ini kita baca the square root of x plus the cube root of y. Dan ini kita bacanya, nah ini tetap pakai ordinal ya, jadi di setelah n-nya kita tambahkan th. Oke, jadi tetap walaupun dia cuma dalam bentuk huruf, tetap kita harus tambahkan th. Sekarang simbol. Kalau lihat simbol ini berarti maknanya equivalent to. Contohnya x is equivalent to y. Sementara kalau ini not equal to berarti x is not equal to y. Kalau yang ini menandakan approximately equal to, maka x is approximately equal to 10. Dan ini menandakan tanda tends to, maka kita bacanya x tends to NOV. Jadi ini selain 0 juga kita bisa baca NOV. Nah, sementara tanda ini menandakan bahwa dia less atau smaller than. Jadi contohnya x is less or smaller than y. Yang ini greater than berarti x is greater than y. Kalau dia double maka dia akan menjadi much less. Tambahkan much less-nya, x is much less than 5. Dan kalau ini berarti much greater, x is much greater than 5. Nah, sementara kalau dia pakai garis, maka kita akan membacanya less than or equal to. Jadi or-nya bukan pilihannya, tapi memang dua-duanya dibuat. Jadi x is less or equal to 10. Begitu juga dengan greater-nya. Y is greater than or equal to 10. Sementara kalau tanda ini berarti menandakan proportional to, maka x is proportional to y. Dan yang ini infinity, kita bacanya x tends to infinity. Nah, simbol lainnya adalah ini berarti maknanya plus or minus, maka kita akan bacanya x is equal to plus minus 2. Sementara ini maknanya therefore. Therefore, x equals NOV. Nah, itulah untuk simbol. Sekarang kita masuk ke Greek letters. Nah, tanda ini berarti kita baca alpha. This one is epsilon.
Nah, epsilonnya ada 2, jadi yang pertama itu huruf kecil, yang kedua huruf besarnya. Dan ini Yora, ini new, this one is Rho, jadi Rho juga ada huruf besar, huruf kecilnya. And this one is Phi, ya, Phi, kita bacanya huruf besar dan huruf kecil juga. Dan ini Beta, huruf besar dan kecil juga. Dan ini kita bacanya Zeta. And this one Kappa, this one is Xi. Xi-nya huruf besar dan huruf kecil juga. Jadi yang pertama itu huruf besar, kecil, yang kedua huruf besarnya. Dan ini kita bacanya Sigma, juga ada huruf besar dan huruf kecil. Yang pertama huruf kecil. Dan ini kita bacanya Chi. Ini Gamma, huruf besar dan huruf kecil juga. Ini ada Eta. Cara bacanya sama walaupun huruf besar huruf kecil ya. Cuma supaya kita tahu versi Latinnya huruf besarnya seperti ini, huruf kecilnya seperti ini. Lambda. Ini juga ada huruf besar huruf kecil. Dan ini Omicron. Dan masih ada lagi. Ini kita bacanya Tau, Psi. Yang tadi yang pakai X, Xi, yang ini Psi ya. Ini Delta, huruf besar huruf kecil juga. Ini Theta, and this one is Mu, and this one is Pi. Kalau yang pakai H tadi Phi, ini Pi. Dan ini kita bacanya Upsilon, and this one is Omega. Juga ada huruf besar huruf kecilnya. Nah, itulah simbol. Nah, let's practice. Contohnya ini kita akan baca, ini ada huruf besar huruf kecil juga, berarti kita baca capital E equals capital T plus capital P minus small c plus small e. And this one, F equals 1/2 pi times the square root of capital LC. Lagi, capital A is equal to 2 pi capital R subscript 1 open brackets capital R subscript 1 minus root capital R subscript small a times capital D to the 4/7 in brackets close brackets. Ini karena dalam kurungnya ada 2, jadi kita memutuskan untuk memakainya dengan 2 versi. Jadi ke dalam kurung pertama kita sebut open bracket dan close bracket, sementara yang dalam kurung di dalam kurung kita bacanya in brackets. Oke, semoga bisa dipahami. I think that's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.